Total Quality Management atau yang disingkat dengan TQM adalah suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan yang terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Prinsip dasar dari TQM, kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, perbaikan berkesinambungan ataupun terus-menerus. Elemen dari Total Quality Management yaitu etika ataupun norma, yang kedua integritas ataupun kejujuran, yang ketiga kepercayaan, yang keempat pelatihan, yang kelima kerja sama tim, yang keenam kepemimpinan, yang ketujuh pengakuan, yang kedelapan komunikasi. Dan elemen kunci dari Total Quality Management dideskripsikan sebagai filosofi dari kualitas sebagai pendorong bagi inisiatif-inisiatif kepemimpinan ataupun leadership, perancangan ataupun desain, perencanaan ataupun planning, dan yang terakhir perbaikan dan improvement. Elemen Total Quality Management dapat dikelompokkan dalam 4 grup. Yang pertama foundation ataupun fondasi, ethics, integrity, dan trust. Yang kedua building bricks ataupun tembok bangunan, training, teamwork, leadership. Yang ketiga binding mortar yaitu semen pengikat, communication. Dan yang terakhir, yang keempat, roof, atap ataupun recognition. QE Tool Cause Effect Diagram dan Force Field Analysis. Cause and Effect Diagram sebagai salah satu dari 7 alat kualitas dasar atau 7 TQM Tools untuk mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah, terutama ketika sebuah tim cenderung jatuh dan berpikir pada rutinitas, menurut Tagu 2005. Suatu tindakan dan langkah improvement akan lebih mudah dilakukan jika masalah dan penyebab sudah ditemukan. Manfaat dapat menemukan penyebab masalah secara user-friendly. Tools yang user-friendly-nya banyak digunakan karena memiliki banyak ragam variabel yang berpotensi dapat menggali penyebab munculnya permasalahan, menurut Purba 2008. Force Field Analysis atau analisis medan daya atau disingkat dengan FFA merupakan salah satu standar metode untuk analisa pemecahan masalah berdasarkan konsep kekuatan pendukung dan penolakan perubahan yang saling berhadapan. Force Field Analysis dikembangkan oleh Lewin pada tahun 1991 dan digunakan secara meluas untuk menginformasikan pembuatan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam sebuah organisasi. Analisis ini merupakan metode yang sangat ampuh untuk memperoleh gambaran lengkap yang menyeluruh berbagai kekuatan yang ada dalam isu utama suatu kebijakan, juga untuk memperkirakan sumber dan tingkat kekuatan-kekuatan tersebut. FFA paling tepat dikerjakan oleh sebuah kelompok kecil, biasanya terdiri dari 6 hingga 8 orang, dengan menggunakan flip chart atau overhead transparansi, sehingga semua peserta dapat melihat proses pembahasan yang berlangsung. Fishbone atau juga disebut dengan diagram tulang ikan atau diagram Ishikawa atau juga dinamakan dengan Cause and Effect Matrix. Ini merupakan diagram yang menunjukkan penyebab-penyebab dari sebuah event yang spesifik. Pemakaian diagram yang paling umum adalah untuk mencegah defek serta mengembangkan kualitas sebuah produk. Diagram ini juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan memberi efek terhadap sebuah event. Jadi bagian-bagiannya ada bagian kepala. Jadi bagian kepala ikan ini biasanya terletak di sebelah kanan. Di bagian ini dituliskan event yang dipengaruhi oleh penyebab-penyebab yang nantinya kita tuliskan pada bagian tulang ikan. Kemudian pada bagian tulang ikan ditulis kategori yang bisa berpengaruh terhadap event tersebut. Biasanya kategori yang paling umum yang digunakan atau main, kemudian metodenya, kemudian ada material, ada mesin, kemudian pengukuran, cara pengambilan data dari proses yang dipakai untuk menentukan kualitas proses, lingkungan,
Lingkungan itu terdiri dari kondisi yang ada di sekitar tempat kerja seperti suhu udara, tingkat kebisingan, kelembaban udara, dan lain-lain. Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutan yang mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit. Dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi yang paling kiri hingga grafik terendah yang paling kanan. Dalam aplikasinya, diagram ini sangat bermanfaat dalam menentukan dan mengidentifikasikan prioritas permasalahan yang akan diselesaikan. Permasalahan yang paling banyak dan sering terjadi adalah prioritas utama kita untuk melakukan tindakan. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual, atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Checksheet atau sering orang menyebutnya checklist atau tally chart. Alat ini merupakan alat pertama dari 7 alat dasar manajemen kualitas yang paling sederhana dan digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasi data yang telah diamati. Control chart adalah suatu quality tool yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah sebuah proses tersebut dalam kondisi terkontrol secara statistik atau statistically stable ataukah tidak. Flowchart merupakan gambaran atau bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan antara proses beserta instansinya. Gambar ini dinyatakan dengan simbol, dengan demikian setiap simbol menggambarkan proses tertentu, sedangkan hubungan antara proses digambarkan dengan garis pendukung. Flowchart menolong untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasian. Diagram scatter atau diagram pencar atau juga disebut dengan diagram sebar merupakan gambaran yang menunjukkan kemungkinan hubungan atau adanya korelasi antara pasangan dua macam variabel dan menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi.